gonna live. Listen for me. I settle for the ghost of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, ataupun malam pada rekan sahabat yang tengah membayar saya kembali. Dan kemarin sudah saya ceritakan mengenai Sumpah Palapa daripada Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara bawah kerajaan Majapahit. Ya, karena sebuah ambisi yang besar di dalam menyatukan wilayah Nusantara. Dan di sini akan saya ceritakan untuk terusannya, ya, dari mana terjadi perang yang sangat besar, yaitu antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Sunda. Nah, untuk perang Bubat ini dilatar belakangi karena adanya rencana pernikahan. Ya, pernikahan tersebut adalah pernikahan politik antara Raja Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka Citraresmi. Ya, Hayam Wuruk ini raja dari Majapahit dan Dyah Pitaloka Citraresmi, ya, itu putri dari Raja Sunda, yaitu Prabu Linggabuana. Nah, saat itu Hayam Wuruk mengirim surat kehormatan kepada Linggabuana untuk melamar putrinya dan menyatakan bahwa pernikahan akan dilangsungkan di Majapahit. Dan lamaran itu diterima, ya, saat itu, ya, sama Raja Sunda, yaitu Prabu Linggabuana. Setelah itu rombongan dari kerajaan Sunda itu mengirim temanten putri, yaitu Dyah Pitaloka Citraresmi, dan semua punggawa prajurit juga sekaligus ayahnya, yaitu Prabu Linggabuana, itu datang menuju ke Majapahit. Nah, saat di ibu kota Majapahit, di alun-alunnya, nah, yaitu kawasan utara Trowulan, itu terjadi gesek pendapat, yaitu gesek pendapat, ya, atau beda pendapat bahwasanya Majapahit, ya, itu menginginkan untuk putri Dyah Pitaloka Citraresmi itu sebagai bukti bahwasanya kerajaan Sunda itu tunduk di bawah Majapahit. Tetapi untuk di kerajaan Sunda sendiri itu bukan perwujudan untuk tunduk ke Majapahit, tapi sebagai calon istri daripada si Raja Hayam Wuruk. Jadi intinya yaitu Prabu Linggabuana beserta putrinya itu datang ke Majapahit, ya, tepatnya di Trowulan sebagai alun-alun daripada Majapahit saat itu, yaitu akan diperistri atau dipinang oleh Hayam Wuruk untuk dijadikan istri. Nah, waktu di alun-alun tersebut itu kedatangan rombongan dari kerajaan Sunda itu oleh Gajah Mada itu dianggap sebagai bentuk penyerahan diri.
Nah, disinilah adanya miskomunikasi antara kerajaan Majapahit dan Sunda. Jadi digarisbawahi bahwa Majapahit itu ingin menaklukkan Sunda, tetapi dengan cara-cara politiknya melalui si Gajah Mada. Karena memang untuk Gajah Mada tersebut itu berambisi menguasai kerajaan Sunda demi memenuhi sumpah palapanya. Nah, jadi seperti itu, akhirnya pengiring temanten atau prajurit yang ada di alun-alun Bubat tersebut diserbu oleh pasukan daripada Majapahit. Perang besar tak terelakkan. Dari kedua belah pihak banyak yang berguguran, termasuk Dyah Pitaloka Citraresmi dan ayahnya yaitu Prabu Linggabuana gugur di dalam medan perang. Seperti itu untuk sebuah cerita dari perang Bubat. Jadi ini terjadi sebelum Hayam Wuruk memberikan keputusan itu. Gajah Mada itu telah mengerahkan pasukannya ke pesanggeran Bubat tersebut. Jadi hampir di dalam pertempuran itu semua anggota rombongan kerajaan Sunda itu gugur karena perang tersebut. Karena apa? Dari kerajaan Sunda itu tidak semua prajurit dibawa, sehingga tetap kalah dalam peperangan. Seperti itu. Jadi di mana sebuah perang terjadi, adanya selisih pendapat, dan selisih pendapat itu dimaknai dengan sebuah politik untuk mengalahkan wilayah atau mengalahkan sebuah kerajaan lain. Dan perang Bubat, ya, perang Bubat itu sekarang itu menjadi salah satu sebuah peristiwa yang penting dalam sejarah Nusantara. Oke sahabat saudaraku, tentunya terima kasih sudah menyimak daripada alur cerita sepak terjang Gajah Mada, juga terjadinya perang Bubat, yaitu perang besar-besaran antara Majapahit dan kerajaan Sunda. Mungkin hanya ini untuk sebuah cerita saya, tidak ada kurang-kurangnya di dalam bercerita. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata wa taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.